Kenapa Tuhan perlu berbicara buat kita? Karena dunia ini semakin membingungkan dan semakin penuh dengan ketidakpastian. Dan waktu Tuhan berbicara, Tuhan pastikan supaya kita punya kepastian. Makanya Alkitab bilang seperti Tuhan sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Dalam Tuhan berbicara, Dia bukan hanya memberi petunjuk buat kita, Dia juga memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya, petunjuk buat saya. Sama-sama bilang sama saya, kepastian buat saya. Tetapi petunjuk dan kepastian yang Dia berikan buat kita, tujuannya untuk mengajar kita. Sama-sama bilang sama saya, mengajar saya. Karena hidup ini kuncinya adalah semangat untuk belajar. Saya ambil contoh sederhana. Ketika saudara pergi ke universitas, bukan ijazah yang menjadi ukuran kepintaran saudara. Bukan nama universitas yang menunjukkan kepintaran saudara. Di universitas yang sama ada yang pintar juga ada yang oon. Sama-sama mendapat gelar, sama-sama mendapat ijazah. Belum tentu kepintarannya sama. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada dokter. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Ini minggu ke-27 kita deklarasikan Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Karena kita mau pastikan apapun boleh terjadi, Roh Kudus yang atur hidup saya. Karena kalau Roh Kudus atur hidup kita, Dia arahkan kita pada seluruh kehendak Allah. Amin. Nah, di pembahasan ke-27 dalam rangkaian pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus, maka salah satu karya dahsyat Roh Kudus yang penting harus kita ingat bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara bagi kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berbicara buat saya. Ada banyak dokter-dokter hebat. Tapi ada banyak juga dokter yang salah operasi dan salah suntik. Dan kalau dokter salah operasi, salah suntik itu bukan karena bodoh. Jawaban saya sederhana, karena kurang belajar. Pertanyaan saya, ada nggak anak Tuhan yang bikin tindakan-tindakan bodoh? Makanya Alkitab bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan dapat masuk dalam kerajaan sorga, tapi setiap mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi hidup ini bukan hanya kita banggakan, saya anak Tuhan. Karena tidak semua anak Tuhan pasti hidupnya luar biasa. Tetapi anak Tuhan yang mau belajar, mau dituntun, mau diarahkan, pasti akan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani pasal 3 ayat 7-14. Di bawah judul perikop binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Pada dasarnya Tuhan mau berbicara. Sama-sama bilang sama saya, pada dasarnya Tuhan mau bicara. Jadi jangan sampai gereja masuk dalam perdebatan bodoh. Apakah Tuhan masih bicara atau tidak bicara? Dia tetap Tuhan yang berbicara. Di mana ada kebingungan Tuhan mau arahkan. Di mana ada ketidakpastian Tuhan mau beri kepastian. Di mana ada ketidakmengertian Tuhan mau beri pengertian. Tuhan mau berbicara. Amin. The isunya, persoalannya bukanlah apakah Tuhan mau bicara atau tidak mau bicara. Persoalannya kita keraskan hati
atau kita peka akan suara Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan kenapa kita mengeraskan hati. Di ayat ini dijelaskan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeramanmu pada waktu pencobaan di padang gurun. Ada dua kata di sini, kegeraman dan pencobaan di padang gurun. Jadi kenapa orang tidak mendengarkan suara Tuhan? Kenapa orang mengeraskan hati ketika Tuhan bicara? Yang pertama karena fokusnya adalah masalah. Fokusnya karena kalau fokusnya pada masalah bukan suara Tuhan yang dia ingin, tapi dia mau suara dia didengar oleh Tuhan. Ngerti nggak sampai di sini? Halo? Masih hidup? Masih Kristen? Puji Tuhan. Kalau kita fokus pada masalah, bukan suara Tuhan yang kita inginkan, tapi suara kita yang kita pingin Tuhan dengarkan. Jelas nggak sampai di sini? Karena kita fokus pada masalah. Kita mau Tuhan dengar apa yang saya mau sampaikan. Dan yang kedua, kenapa kita mengeraskan hati? Karena ada kegeraman. Ada amarah, ada ketidaksukaan, ada ketidaknyamanan. Dan hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Tuhan berbicara bukan supaya membuat kita nyaman. Tapi Tuhan berbicara supaya iman kita bertumbuh dalam kemuliaannya yang semakin dahsyat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa Tuhan mau mengajar kita? Karena Tuhan punya target yang besar dalam hidup kita. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang Tuhan punya target yang besar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya target yang besar dalam hidup saya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, Tuhan punya target yang besar dalam hidup saya. Saya nggak mau tahu siapa saudara, saya nggak mau tahu apa kekurangan saudara, saya nggak mau tahu berapa kali saudara pernah jatuh, saya nggak mau tahu berapa banyak kekurangan dalam perjalananmu dengan Tuhan. Tapi satu yang saya tahu, Tuhan punya target besar dalam hidup saudara. Amin. Dan karena Tuhan punya target besar, Tuhan mau kita belajar. Karena belajar membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Dari tidak bisa menjadi bisa. Pertanyaan saya, juara SEA Games masih perlu belajar nggak? Masih. Juara Asian Games masih harus belajar nggak? Masih. Juara Olimpiade masih harus belajar nggak? Masih. Juara dunia masih harus belajar nggak? Tidak pernah ada satu tempat di mana kita sudah nggak perlu belajar. Kenapa? Selalu dalam hidup ini masih ada harus yang saya pelajari. Kalau dengan belajar, saya akan mengalami peningkatan. Dengan belajar, saya akan mendapatkan kemajuan. Dengan belajar, saya mencapai hasil yang lebih baik. Amin. Tangisan, kekecewaan, pemberontakan hanya akan menambah tekanan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup ini, kita belajar akan mengarahkan kita pada target Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Alkitab bilang, the issue is not God speaks or not, but the issue, kata Alkitab, jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku. Dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jangan sampai kita ngalamin mujizat, tapi kita cuma jadi orang yang menuntut Tuhan, tapi tidak mau belajar. Bu, sampai hari ini kau bisa tegak karena begitu banyak mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Amin. Pak, kalau kita mau jujur lihat hari-hari kemarin, begitu banyak persoalan, tapi kita bisa selesaikan karena Tuhan itu baik. Adik-adik muda, hidup di masa muda zaman sekarang ini tidak mudah. Tapi kalau kau bisa bertahan, itu karena Tuhan selalu menyertai hidupmu. Setuju? Tapi ada dua model orang menghadapi mujizat. Yang pertama, ada orang-orang yang semakin mengalami mujizat, semakin banyak menuntut.
Setuju? Pernah nggak saudara bayangkan? Ada banyak orang makin kaya makin banyak tuntutannya. Ada banyak orang istrinya makin berbuat banyak, makin dituntut banyak sama suaminya. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ada yang suaminya udah ngasih gaji banyak ke dia. Gak pernah bisa bersyukur, selalu nuntut lagi. Karena itulah orang. Namanya serakah. Namanya apa? Serakah. Makin banyak menerima, makin banyak menuntut. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Kenapa hampir 2 juta orang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian? Joshua dan Kaleb. Karena hanya Joshua dan Kaleb yang tahu belajar di balik setiap masalah. Sementara yang lain makin dapat mujizat, makin menuntut. Kalau kita belajar dari Daud, kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Bukan karena Daud lebih hebat dari Goliat, karena dia belajar. Sehingga waktu ditekan oleh Saul untuk tidak menghadapi Goliat, Daud bilang, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba karena ayahnya. Setiap kali ku hadapi binatang buas, ku tangkap janggutnya, ku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas dalam tanganku, Tuhan yang sama yang memberi kemenangan bagi aku. Kuncinya apa? Belajar. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kalau ada masalah apa? Kalau disakiti orang apa? Belajar. Kalau gagal apa? Belajar. Kalau menghadapi tekanan-tekanan yang menyakitkan apa? Belajar. Kalau dicurahkan berkat yang berkelimpahan juga apa? Belajar. Belajar membuat kita lebih tangguh. Belajar membuat kita lebih kuat. Belajar membuat kita lebih dewasa. Belajar membuat kita lebih disempurnakan dalam kemuliaan yang saja, katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Sebagai gembala, saya mau pastikan jangan sampai ada satu orang pun dalam jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun yang ibadah, harus menghadapi kenyataan ini. Sebabnya aku murka kepada mereka dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Dengan lain kata, mereka tidak mau belajar, mereka hanya menuntut. Ayat 11 ini yang ngeri. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Bu, mertua pernah murka? Pak, istri pernah murka? Adik-adik muda, orang tuamu pernah murka? Murka itu bukan cuma marah loh. Marah itu masih pakai otak. Kalau marah nggak pakai otak itu namanya murka. Murka sama ngamuk beda-beda tipis. Murka yang nggak berhenti-berhenti jadi ngamuk. Ya. Jadi kalau suami sudah udah marah, roh-roh murka aku patahkan dalam nama Yesus. Tapi kalau murka manusia masih gak seberapa. Kalau Tuhan sampai murka Pak, kelar hidup lo Pak. Apalagi ayat ini berkata, aku bersumpah dalam murkaku. Saya sebagai gembala hanya berdoa. Saya rindu engkau tidak buat salah dalam hidup ini. Saya rindu engkau hidup benar. Tapi saya juga mengerti kadang-kala ada orang yang terpleset, ada orang yang akhirnya goyah, ada orang yang sempat jatuh. Tapi hanya ini yang saya mau bilang, cepat bangkit, jangan sampai murka Allah turun atas hidup saudara. Jangan sampai ayat ini berlaku, aku bersumpah dalam murkaku, engkau tidak akan masuk dalam tempat perhentian. Tapi doa kita, kalaupun kita sempat goyah, cepat bangkit dan berkata,
Tuhan engkau kekuatan aku, ajar aku supaya aku bangkit lagi dan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah, betul. Makanya ayat 12 diperingatkan kepada kita, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena apa? Ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi ketika Tuhan bicara buat kita, yang pertama kita bisa mengeraskan hati. Setelah mengeraskan hati, kita bisa ada pada mendukakan Roh Kudus. Dan setelah kita mendukakan Roh Kudus, kita bisa masuk pada fase di mana kita memadamkan roh. Dan waktu kita memadamkan roh dalam pemandangan Allah, kita murtad. Siapa itu orang murtad? Orang murtad bukan orang yang tidak percaya Kristus. Orang murtad adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi kemudian mengeraskan hati, mendukakan roh, memadamkan roh. Sehingga ia dalam posisi tidak mau peduli dengan suara Tuhan. Saya hanya mau paksakan semua yang saya inginkan terjadi. Kalau semua yang saya inginkan terjadi, maka yang terjadi hanyalah kekacauan. Tapi kalau kita diarahkan pada jalan yang Tuhan kehendaki, kita diarahkan pada jalan kehendak kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari. Ayat 13 bilang, tetapi nasihatilah seorang kan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena apa? Tipu daya dosa, tipu daya keegoisan hatimu sendiri. Makanya Alkitab bilang nasihatilah. Saya paling gak percaya sama orang yang bilang, oh saya gak mau dengar manusia, saya cuma mau dengar Roh Kudus bicara sama saya. Karena yang saya percaya, orang yang dekat Tuhan pasti hatinya lembut. Sama-sama bilang sama saya, orang kalau dekat Tuhan hatinya pasti lembut. Ayo sama-sama bilang sama saya, orang kalau dekat Tuhan hatinya pasti lembut. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Saudara ketik live chat saudara yang di rumah, orang kalau dekat Tuhan hatinya pasti lembut. Karena selalu saya bilang gini, kalau yang kelihatan, yang kedengaran saja kita nggak mau dengar, apalagi yang nggak kelihatan. Setuju? Ada banyak orang bilang, oh enggak, saya dengar langsung dari Tuhan. Buat saya nggak mungkin seorang itu bisa dengar yang kelihatan, bisa peka sama yang nggak kelihatan, meskipun yang kelihatan aja dia nggak mau peduli. Orang kalau nggak mau terima masukan, orang kalau nggak mau terima nasihat, orang kalau nggak mau terima teguran, intinya dia hanya mau pembenaran buat dirinya sendiri. Jelas sampai di sini? Orang kalau tidak mau terima masukan, orang kalau tidak mau terima nasihat, orang kalau tidak mau terima teguran, intinya yang dia cari hanya apa? Pembenaran buat dirinya. Segala sesuatu yang mengkoreksi dia, segala sesuatu yang mengingatkan dia, segala sesuatu yang memperingatkan dia, segala sesuatu yang mengarahkan dia, buat dia nggak benar. Buat dia hanyalah segala pembenaran. Itu yang bisa dia terima. Makanya Alkitab berkata, nasihatilah seorang kan yang lain. Belajar memberi masukan. Karena dengan belajar menerima masukan, maka kita dapat melihat siapa yang sebetulnya bisa diarahkan ke jalan-jalan Tuhan. Selanjutnya, ayat 14 bilang, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Sama-sama bilang sama saya telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja saya teguh berpegang. Sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Haleluya. Klik. Nah, saya catat di sini. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab dengan tepat adalah, apakah Tuhan masih berbicara kepada anak-anaknya? Jawaban kita sangat tegas.
Yes, Tuhan bukan hanya masih berbicara, Tuhan akan selalu tetap berbicara. Amin. Di mana masih ada kebingungan, di mana masih ada ketidakpastian, karena Alkitab saya bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan kebingungan. Di mana roh Allah selalu ada kemerdekaan. Jelas? Klik. Klik. Lalu kalau kita bertanya, kenapa Tuhan masih berbicara dan selalu akan berbicara? Yang pertama, karena Tuhan mengerti kita gampang panik dan bingung. Kita gampang apa? Panik dan bingung. Dan waktu kita panik dan bingung, kita akan buat terlalu banyak kesalahan dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya, orang panik dan bingung kadang-kala tidak mau ditolong. Orang panik dan bingung kadang-kala hanya mau dimengerti. Tahukah saudara? Untuk setiap masalah perlu ada jalan keluar. Untuk setiap masalah perlu ada apa? Jalan keluar. Contoh. Orang kalau haus perlu apa? Minum. Orang kalau lapar perlu apa? Makan. Orang kalau haus nggak perlu dimengerti. Oh kamu haus ya? Aduh saya juga pernah haus. Nggak air aja lu bawa sini cepat sekarang. Betul nggak? Orang LGBT perlu pemulihan Tuhan. Siapa yang setuju saya? Amin. Orang LGBT nggak perlu dimengerti. Makin dimengerti LGBT-nya tambah parah. Betul? Orang makin haus, makin dimengerti dan tidak diberikan jawabannya, dia makin haus. Orang kalau pengen kencing cuman butuh toilet. Ya kan? Tapi yang saya mau jelaskan, untuk setiap masalah perlu ada apa? Solusi. Orang lagi kebelet mau kencing. Tiba-tiba saya ngerti kok bahwa kamu tuh kebelet. Saya ngerti. Udah lu stop, mana toiletnya? Karena makin dimengerti, makin kondisinya tambah parah. Jelas nggak sampai di sini? Orang makin panik, makin bingung. Dia perlu dengar orang yang bilang sama dia stop. Jangan panik. Kita masih punya Tuhan. Dan biasanya orang panik, orang bingung gak suka dengar itu. Ketika orang panik diingatkan oleh istrinya, diingatkan oleh suaminya, diingatkan oleh iparnya, diingatkan oleh temannya. Udah tenang aja. Ya gak bisa dong kamu. Ngadepin orang begini, ini kan orang kerasukan setan saudara. Dan orang kayak gitu gak akan pernah bisa berubah. Karena keadaannya tidak mau belajar. Dan orang panik hanya mau dengar suara Tuhan. Sampai Tuhan berbicara, anakku tenang. Borok-borok. Tuhan bilang aku sudah utus orang. Jadi hari ini buat saudara yang suka panik dan bingung. Siapapun yang sedang ngomong sama saudara tenang. Masih ada Tuhan. Itu suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Amin. Tapi siapapun yang justru memanas-manasi kepanikan dan kebingungan saudara. Sambil berkata, oh saya ngerti kok. Gak apa-apa panik, wajar kok, normal kok. Namanya manusia kan pasti ada paniknya. Itu suara setan. Untuk membuat dia tambah parah. Jelas gak sampai di sini? Amin. Karena Tuhan tidak concern dengan kenyamanan saudara. Tuhan concern dengan kemajuan iman saudara. Kadang-kala kita pikir, oh Tuhan mau saya nyaman. Oh tidak. Kepada orang Farisi Tuhan tidak buat dia nyaman. Yesus bilang, celakalah kamu yang munafik. Jelas? Tuhan tidak concern dengan kenyamanan kita. Waktu dengan gayanya Thomas berkata,
Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang bekas pakunya. Tiba-tiba Yesus datang dan bilang, Thomas, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, cucukkan jarimu ke lubang bekas pakuku. Pertanyaan saya, Thomas nyaman gak? Enggak lah, malu lah. Teman-temannya bilang, oh, kamu ketahuan. Oh, emang Thomas nyaman hatinya? Ya enggak lah. Ngomongnya tadinya tinggi banget, ngomongnya tadinya sombong banget. Aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang pakunya. Tiba-tiba Yesus bilang, cucukkan jarimu. Enggak Tuhan, Petrus tuh yang ngomong kan saya. Yesus tidak concern hanya untuk membuat nyaman saudara. Tapi Yesus concern untuk memberi kemajuan-kemajuan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang saja katakan amin. Selanjutnya yang saya pelajari, dia berbicara karena Tuhan mengerti. Kita gampang panik dan bingung. Kita juga gampang stres dan putus asa. Kenapa kita gampang stres dan putus asa? Karena kita lebih percaya perasaan kita daripada janji Tuhan. Amin. Kan janji Tuhan bilang, berseru kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Tapi kita mulai percaya perasaan kita mulai percaya naluri kita. Orang stres dan putus asa bukan karena keadaannya parah, tapi dia salah menaruh percayanya. Amin. Makanya Sarah Mes Abednego tidak gentar sedikit pun, tidak jadi stres. Hanya karena mau dibuang di dapur api. Kenapa dia tidak jadi stres? Dia lebih percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan daripada apa yang dia rasakan. Sama-sama bilang sama saya harus lebih percaya pada apa yang dijanjikan daripada apa yang saya rasakan. Setuju? Yang ketiga, kenapa Tuhan berbicara dan tetap akan berbicara? Karena Tuhan mengerti. Kita gampang emosi, kita gampang nekat. Dan orang gampang emosi dan nekat bukan karena keadaan yang terjadi. Juga bukan karena bawaan di mana dia dilahirkan. Tapi orang gampang emosi, gampang nekat karena dia nggak bisa mengendalikan dan mengontrol pikirannya. Betul? Contoh, saudara lagi bawa mobil, saudara lagi bawa kendaraan, tiba-tiba dipotong. Kesel nggak? Kesel. Tapi coba saudara kendalikan pikiran saudara. Istrinya baru mau melahirkan pendarahan, makanya dia mesti buru-buru. Kira-kira saudara bisa emosi? Aduh kesian. Saudara baru mau emosi, tiba-tiba sebelah saudara bilang, lu tahu nggak? Itu nomor tuh gua kenal tuh. Bapaknya jatuh di kamar mandi. Dalam kondisi parah, sekarang lagi dilarikan di rumah sakit. Aduh, betul nggak? Ya kan? Jadi yang buat emosi bukan keadaannya, tetapi apa? Pikiran saudara. Makanya di atas kayu salib Yesus bilang, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iblis mau taruh sesuatu untuk datang kerusuhan, kekacauan, ketakutan, kebimbangan, amarah yang meledak-ledak. Tapi suara Tuhan untuk membawa damai sejahtera, ketenangan, sukacita, dan kuasa kemuliaan. Ya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, dia berbicara kenapa? Karena Tuhan mengerti. Kita gampang terbujuk dan kita gampang disesatkan. Karena dasar pemikiran kita ini menguntungkan enggak?
Ini menyenangkan nggak? Ini enak nggak? Padahal suara Tuhan mengarahkan kita bukan menguntungkan atau tidak, menyenangkan atau tidak. Tapi suara Tuhan mengarahkan kepada kita berkenan sama Tuhan atau tidak. Biasakan dalam hidup ini nggak usah mikir menguntungkan atau tidak. Karena Alkitab bilang apa artinya kamu dapat seluruh dunia ini jika jiwa kamu binasa. Yang harus kita pikirkan cuma satu, ini benar nggak? Selama ini benar, ini berkenan kepada Tuhan. Walaupun jalannya berat, walaupun kelihatannya awalnya susah, tapi ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau Yusuf mau hitung untung, dia terima tawaran Nyonya Potifar, mungkin hidupnya lebih aman. Kalau dia mau pikir menyenangkan, mungkin dia terima tawaran istrinya Potifar, hidupnya lebih menyenangkan. Yang pasti dia nggak dibuang ke dalam penjara. Tapi yang pasti dia berakhir di neraka. Dia mengambil jalan yang keras. Kalau dia belajar ini tidak benar. Dia harus berani berkata tidak. Tawaran apapun yang diberikan, suara Tuhan mengingatkan kepada dia, dia harus berani berkata tidak. Pentingnya kita dituntun oleh suara Tuhan. Sehingga bukan menguntungkan atau tidak. Bukan nyaman atau tidak, bukan enak atau tidak, bukan membahagiakan atau tidak. Tapi ini benar atau tidak. Waktu kita tahu tidak benar, kita hanya berkata, aku memilih jalan di jalan Tuhan. Dan waktu aku memilih jalan Tuhan, mungkin awalnya berat, tapi ujungnya selalu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya simpulkan begini. Buat Tuhan kita berbicara dengan kreatif. Sehingga kita nggak bisa batasi kuasa Allah sambil berkata, oh Tuhan cara bicaranya gini. No, Tuhan kreatif. Saya jumpai minimal ada 4 hal cara Tuhan berbicara. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui firman-Nya, baik melalui khotbah maupun renungan. Itu sebabnya kenapa di gereja ini khotbah minggu menurut saya nggak cukup. Di samping setiap minggu saya berkhotbah, setiap hari juga saya menyampaikan firman Tuhan lewat semangat pagi di channel YouTube gereja kita. Karena buat saya menerima khotbah, kita jangan jadi juri panelis gitu. Khotbah bagus hari ini, saya kasih nilai 8,7. Mulai kapan sudah jadi juri panelis? Kalau si ini yang khotbah 6,7. Kalau si ini yang khotbah 3,9. Khotbah itu bukan soal bagus atau tidak. Khotbah itu sederhana. Apa yang Tuhan bicara buat saya hari ini? Amin. Jadi setiap kali saudara dengar khotbah, jangan saudara pikir ini bagus atau tidak. Lagi yuk khotbah situ yuk, lucu. Astaga. Khotbah itu adalah Tuhan berbicara. Khotbah itu artinya apa? Tuhan bicara. Setiap kali kita pulang dengar khotbah, yang harus kita sadar, apa pesan Tuhan buat saya? Amin. Dalam proses sudah menggali firman, dalam proses sudah merenungkan firman Tuhan, dalam proses sudah berdoa memahami setiap renungan hari tersebut, mengarahkan kita untuk mengerti apa sebetulnya Tuhan lagi bicara buat saya. Sehingga dengan kita menggali firman, kita tambah kuat, tambah dewasa, tambah maju, tambah bertumbuh dalam terang Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang kedua maksud saya, jadi Tuhan bicara pertama melalui apa? Firman Tuhan, baik khotbah maupun renungan. Tapi yang kedua, Tuhan berbicara bisa melalui keadaan yang terjadi, bahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang yang sangat menyebalkan buat kita. Makanya selalu saya bilang, dalam hidup ini jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada message of God. Ketika engkau disakiti, belajar. Ketika engkau dikhianati, belajar.
Ketika engkau gagal belajar, kalau setiap kali kita disakiti, setiap kali kita dikhianati, setiap kali kita gagal, lalu kita menangis, kita kecewa, kita berontak, hidup terlalu berat kawan. Tapi kalau setiap kali kita disakiti, kita dilukai, kita dikhianati, kita dicurangi, kita belajar, kita akan makin maju, kita akan makin dewasa, kita makin akan disempurnakan, kita makin jadi serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berbicara melalui apa? Satu, firman Tuhan, baik khotbah maupun renungan. Jadi bukan menilai betapa bagusnya khotbah itu, tapi pelajaran apa yang saya dapat, Tuhan berbicara apa buat saya. Jadi setiap kali kita mendengar khotbah, setiap kali kita membaca renungan, yang muncul dalam hidup saya, apa pesan Tuhan buat saya? Tuntunan apa yang Tuhan sedang sampaikan buat saya? Yang kedua saya pelajari, Tuhan berbicara melalui keadaan yang terjadi. Bisa lewat berkat, bisa lewat tantangan, bisa lewat hal-hal yang dahsyat, bisa lewat hal-hal yang menyakitkan. Bisa juga melalui orang-orang yang mengecewakan, yang melukai. Kita belajar. Yang ketiga, Tuhan berbicara melalui apa? Melalui puji-pujian dan penyembahan yang sedang kita naikkan di hadapan Tuhan. Makanya selalu saya bilang gini, when you don't know how to pray, when you don't know what to pray. Kalau saudara nggak tahu mesti doain apa, mesti ngomong apa dalam doa karena situasi yang serba membingungkan. Kan ada kalanya kita menghadapi situasi seperti itu. Di saat seperti itu selalu saya bilang, masuk kamar, putar pujian, penyembahan, nyanyi saudara-saudara. Kadang-kala mungkin saudara nggak usah masuk kamar. Sementara saudara mengerjakan tugas sehari-hari saudara. Sementara saudara di kendaraan saudara, putar pujian. Bukan cuma denger. Ada banyak orang selalu putar lagu rohani tapi nggak pernah berubah hidupnya. Karena dia cuma senang nadanya. Dia senang musiknya. Sambil goyang-goyang kepalanya. Sambil dia sama selingkuhannya, dia dengar lagu rohani. Gitu. Karena dia tidak ikut memuji, tidak ikut menyembah. Nah, waktu kita ikut memuji, kita ikut menyembah. Saya percaya di hadirat Tuhan ada banyak teguran dan arahan dari Tuhan. Karena saya percaya teguran dan arahan selalu sama. Kalau kita cuma selalu mendengar suara Tuhan yang baik-baik tentang saya khawatir you misuse the name of God. Saudara pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Sesuatu yang ada dalam perasaan saudara bilang ini Tuhan. Karena concern Tuhan bukan supaya saudara nyaman. Apa artinya engkau nyaman tapi kemudian masuk neraka? Concern Tuhan supaya engkau berubah. Engkau makin dewasa. Engkau makin bertanggung jawab. Engkau makin hidup dalam kemuliaannya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Sehingga kita gak bisa membatasi kuasa Allah bagaimana dia berbicara. Tapi Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya. Tuhan bisa berbicara melalui keadaan yang terjadi. Bahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan bisa berbicara melalui pujian penyembahan. Makanya selalu saya bilang, kalau jemaat sekalian, you really don't know what to do. Selalu dalam keadaan-keadaan yang sulit dan betul-betul butuh Tuhan berbicara. Dan selalu saya bilang bukan hanya sama hamba-hamba Tuhan yang hebat Tuhan berbicara. Hal simpel aja. Pertama kali engkau berbohong, tiba-tiba ada deg-degan. Itu salah satu Tuhan berbicara. Tuhan ingatkan kita. Amin. Pertama kali orang berselingkuh. Siapa yang pernah berselingkuh? Tolong maju ke depan bersaksi dulu sebentar. Ya. Ada suara yang bilang, no you can't do it. You are not supposed to do this. Kamu gak harusnya buat ini. Tahu gak saudara, itu Tuhan yang berbicara. Tapi kita tabrak terus. Itu yang saya bilang. Kita mengeraskan hati, kita mendukakan roh dan kita memadamkan roh. Makanya yang keempat, how God speaks. Gimana Tuhan berbicara. Yang keempat, Tuhan berbicara melalui suara hati nurani kita. Melalui apa?
Suara hati nurani. Dan sekali lagi kalau saya bilang suara hati nurani, itu sangat berbahaya. Gak semua yang kita rasa itu pasti dari Tuhan. Tapi segala sesuatu yang mengarahkan kita lebih baik itu yang berasal dari Tuhan. Makanya Alkitab bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Daging kita butuh roti, tapi roh kita butuh firman. Sehingga kita diarahkan. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia mau buat kita akhirnya bingung mana suara Tuhan, mana suara setan. Pokoknya ukuran kita sederhana. Semua yang nyaman itu pasti suara Tuhan. Belum tentu kawan. Karena yang dari Tuhan pasti bawa damai. Yang dari Tuhan pasti membawa kemajuan. Yang dari Tuhan pasti mendewasakan rohani kita. Supaya makin serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Yesus, ku bangga. Haleluya. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Saudara yang ada di gereja, saudara yang di rumah masing-masing, biarkan saat ini Roh Kudus secara khusus menuntun setiap kita untuk mengerti bahwa salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia masih berbicara kepada kita. Kenapa dia perlu berbicara kepada kita? Karena seringkali kita panik dan bingung. Seringkali kita terlalu emosional dan nekat. Seringkali kita stres, kita tertekan. Seringkali kita mau mulai memaksakan ego diri kita sendiri sehingga akhirnya kita hancur. Sehingga itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, setan juga mau berbicara. Dan ukuran daging kita, segala sesuatu yang nyaman, segala sesuatu yang menguntungkan, segala sesuatu yang enak buat kita, kita pikir itu pasti dari Tuhan. No, it's not. Yang dari Tuhan pasti akan berbuahkan kedamaian. Yang dari Tuhan pasti akan berbuahkan pertobatan. Yang dari Tuhan pasti akan berbuahkan kemajuan rohani dalam hidup kita. Karena concern Tuhan bukan membuat hidupmu nyaman, tapi concern Tuhan membuat imanmu bertumbuh. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan mulai hari ini, saudara orang yang masih bisa menerima masukan, masih bisa menerima nasihat, bahkan kalau salah masih mau menerima teguran. Jangan kau ditegur ngotot, dinasihati berontak, diberi masukan lawan. Sehingga yang terjadi, aku hanya orang egois yang tidak pernah diubahkan. Makanya karena itu pastikan kita belajar. Jika itu doamu, bilang, Tuhan saya mau belajar. Ketika saya disakiti orang, saya belajar. Ketika saya dikhianati orang, saya belajar. Ketika saya menghadapi badai yang menyakitkan, saya tetap belajar. Supaya saya makin kuat dalam Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara-saudara yang di rumah juga dapat melakukan hal yang sama. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena bagi kami Tuhan terlalu berarti. Ampuni kami kalau kami suka mengeraskan hati.
Ampuni kami kalau kami akhirnya mendukakan roh, bahkan memadamkan roh. Kami tidak mau ada dalam posisi orang murtad, tapi kami mau ada dalam posisi dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Beri kami kepekaan, sehingga kami dalam hidup ini bukan hanya mencari yang nyaman dan enak, tapi kami dalam hidup ini mencari yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat, ya Allah. Kasih-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu menguasai hati kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku, hidup jangan apa-apa berontak, kecewa, putus asa, tapi hidup belajar. Ada banyak pelajaran yang Tuhan mau berikan di balik air mata agar engkau makin kuat. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak sanggup menjadi sanggup, dari tidak dewasa menjadi dewasa, dari tidak setia menjadi setia. Terima kasih Bapa. Mereka yang lagi panik, mereka yang lagi bingung, mereka yang lagi gak ada jalan keluar, dalam nama Yesus Tuhan arahkan mereka untuk ada dalam kehendak-Mu. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami setiap saudara yang sakit, baik yang di gereja maupun di rumah. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan, sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala peradangan, segala serangan setan-setan, kutu-kutu, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Penyakit bukan tanaman yang tanam Bapa di sorga. Mengalir kuasa kesembuhan. Bahkan kandungan yang mandul terbuka. Bahkan segala fobia-fobia dalam kejiwaan. Bahkan segala serangan-serangan mental illness kami patahkan di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Keluarga mereka boleh bahagia, hidup mereka boleh dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, setiap anggota dari DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, bahkan setiap anggota DPD, setiap anggota MPR RI, setiap anggota dan pimpinannya, dari BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan Kejaksaan, dan para pengacara, ya Kristus. Sertai para pemimpin-pemimpin kami dan aparat penegak hukum di bangsa kami. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kehancuran, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Para mafia yang hanya mencari keuntungan di tengah penderitaan dan air mata, Tuhan singkirkan dari pusat kekuasaan. Aparat penegak hukum di bangsa kami, serta para pemimpin di bangsa kami, beri hati yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Berikan hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di bangsa kami.
kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, pembangunan, keamanan, politik, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya biarlah setiap kami terus dituntun oleh suara Tuhan dan mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.